Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 190, salah satu ayat yang cukup terkenal yang isinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari laayatin liulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sadaqallahul azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yu'nih. Di antara tanda-tanda kesempurnaan atau baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat atau berfaedah. Teman-teman yang dirahmati Allah, seperti judul kita pada sore hari ini, ibadah dalam diam. Kalimat ini adalah kalimat yang disampaikan oleh para ulama bahwa dalam Islam itu tidak ada perbuatan ataupun kondisi yang sia-sia. Bukan hanya ucapan seseorang saja yang bisa berpahala dan bernilai ibadah. Bukan hanya perbuatan zahir saja yang bisa bernilai ibadah, tetapi juga dalam Islam perasaan bisa juga bernilai ibadah, bisa juga bernilai maksiat, bisa berpahala, bisa berdosa. Perasaan. Jadi kita punya perasaan suka atau benci. Suka dan benci ini bisa anugerah dari Allah, bisa musibah. Bisa ibadah, bisa maksiat. Bisa berpahala, bisa menambah dosa. Padahal cuma suka doang tuh. Mencintai sesuatu atau benci terhadap sesuatu, suka kepada sesuatu atau enggan terhadap sesuatu, itu aja bisa bernilai pahala, bisa bernilai dosa. Makanya cinta itu adalah anugerah dari Allah. Tetapi ketika dia disalahartikan bisa menjadi musibah dan salah satu di antara fitnah-fitnah syaitan. Itu perasaan dalam Islam. Sehingga kita mengenal dalam sunnah Nabi itu ada namanya sunnah sirah. Sirah itu artinya yang tampak pada diri Rasulullah SAW. Ada juga sunnah yang dikenal dengan istilah sarirah. Sarirah itu yang tidak tampak tentang Rasulullah SAW. Dan yang tidak tampak ini disebut dengan batin. Urusan-urusan di dalam diri beliau, termasuk apa yang membuat Nabi suka, apa yang membuat Nabi tidak suka. Hal-hal yang Nabi senang, hal-hal yang Nabi tidak senang. Hal-hal yang buat Nabi marah, hal-hal yang buat Nabi bahagia. Termasuk diamnya Nabi SAW adalah sunnah yang dikenal dengan istilah sunnah sarirah, atau sebagiannya kadang-kadang termasuk dalam kategori takririyah atau persetujuan Nabi SAW. Ini artinya teman-teman bahwa dalam Islam
ibadah bukan hanya dilakukan secara zahir, tampak, ruku, sujud, berdiri dan amal-amal zahirnya. Tetapi ibadah juga bisa kita lakukan padahal kita tidak melakukan gerakan-gerakan sholat. Padahal kita tidak menginfakkan harta secara terlihat zahir, tetapi tetap bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah ibadah melalui tafakkur tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa ibadah dengan merasakan perasaan-perasaan yang baik, bisa juga ibadah dengan memikirkan hal-hal tentang kebesaran Allah. Ini dua-duanya ibadah dalam diam. Kayak misalnya kita tuh ngelihat ada orang yang hijabnya baik, bagus gitu, hijabnya lebar. Terus juga kalau laki-laki kelihatan misalnya secara zahir orangnya rajin tilawah Al-Quran, lalu dalam hati kita muncul rasa suka, muncul rasa senang, muncul rasa respect, tertarik, takjub kepada pemandangan itu, maka ini termasuk perasaan yang insya Allah diridhoi Allah, berpahala. Sekedar gitu doang tuh. Kayak misalnya kita ngelihat ada seorang anak muda membantu orang tua di jalan nyebrang misalnya, atau dia sangat berkhidmat, sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya lagi bicara dia dengerin, dia nunduk, atau dia bantu orang tuanya di rumah sakit. Kita ngelihat seorang laki-laki atau seorang anak muda berakhlak mulia, lalu muncul rasa respect di dalam hati kita, itu perasaan yang berpahala. Kayak gitu aja udah berpahala. Sama kayak kita merasa respect atau tertarik ketika melihat orang yang misalnya pulang balik masjid, rumah, atau di kantor begitu sudah waktunya sholat zuhur, dia yang duluan berwudu, dia yang ke musola lebih dulu, dia yang mengumandangkan azan di kantor kita, lalu kita muncul rasa tertarik, kagum, takjub kepada orang kayak gitu. Ini adalah perasaan yang diridhoi oleh Allah dan berpahala insya Allah. Demikian juga sebaliknya, ada orang yang ilfil melihat cewek berhijab, dia ilfil, bete gitu, nggak gitu-gitu amat kali, sok soleh atau apalah, pakaian ninja dan seterusnya. Walaupun dia tidak mengatakan dengan lisan, sekedar punya rasa tidak suka saja, itu berdosa di sisi Allah. Makanya ada doa di dalam Al-Quran, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu, dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami rasa ghillan, rasa tidak suka, rasa benci kepada orang yang beriman. Karena perasaan pun ada nilainya, berpahala atau dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, kalau kita pengen dapat pahala dalam diam, maka kendalikanlah perasaan kita. Suka tidak suka, cinta tidak cinta, dan seterusnya. Sampai ada hadis tentang keistimewaan mencintai karena Allah, dan itu banyak. Mencintai saja dan tulus cintanya. Seperti hadis tentang halawatul iman, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasul lebih dia cintai dari apapun juga. Perasaan cinta itu adalah iman. Begitu juga perasaan benci. Ayyakraha ayyauda ilal kufri kama yakrahu ayyuqadhafa finnar. Poin yang ketiga dari hadis tentang nikmatnya iman adalah benci terhadap dosa, terhadap kekufuran, sebagaimana dia benci jika dia dilemparkan ke dalam api neraka. Perasaan cinta dan benci. Jadi jangan katakan bahwa Islam itu tidak ada kebencian. Ada, tapi kebenciannya terhadap kebatilan, kebenciannya terhadap kedurhakaan, kebenciannya terhadap kerusakan, kebenciannya terhadap kejahatan. Jadi bukan hanya aliran cinta saja tapi tidak ada bencinya. Ini tidak balance. Atau benci saja tidak ada rasa cintanya sama sekali, ini juga tidak baik.
Karena cinta dan benci bisa menjadi tanda-tanda keimanan seseorang, bahkan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun cuma diam saja. Sehingga kita perlu mengintrospeksi diri, teman-teman. Apa yang membuat kita kadang benci? Apakah masalah subjektif, hanya tersinggung perasaan kita, berarti benci kita ini benci yang tidak diridhai Allah? Apakah karena urusan harta, berarti benci kita ini benci yang tidak diridhai oleh Allah? Gara-gara persaingan bisnis jadi benci. Gara-gara ada yang nilainya lebih tinggi dari kita jadi benci sama dia. Ini orang yang baper yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita bencinya bukan orang tetapi perbuatan dosanya, insya Allah itu benci yang diridhai Allah. Cuman pada kesempatan ini kita akan lebih banyak membahas ibadah dalam diam yang kedua. Bukan ibadah dalam diam dalam arti perasaan, tetapi dalam angle ibadah tafakkur. Sebagaimana tadi ayat yang saya baca di surat Ali Imran 190, gimana caranya kita beribadah dengan cara bertafakkur terhadap kebesaran ayat min ayatillah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, kata para ulama, ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang didapatkan dengan cara membaca, yang didapatkan dengan cara mendengar, yang didapatkan dari seorang ulama, yang didapatkan dari buku, namanya teori, atau dikenal dengan saqafah, wawasan. Ada juga ilmu yang didapatkan bukan dengan cara membaca, tidak tertulis di dalam kertas ataupun teks, tetapi didapatkan dengan cara mentafakuri, memikirkan, merenungkan, dan objeknya bukan tulisan, bukan bacaan, bukan huruf, tetapi objeknya adalah semesta. Itu dikenal dengan istilah hikmah. Sehingga ada orang yang dikenal dengan istilah alim atau orang yang ulama, ada juga yang dikenal dengan istilah hakim, orang yang bijaksana, ahli hikmah. Atau bisa jadi dua-duanya, seorang yang alim plus hakim. Dia banyak ilmu saqafah, wawasan, dia juga orang yang sangat hikmah, bijaksana karena mentafakuri kebesaran Allah. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, salah satu orang yang Allah sebutkan hakim atau Allah berikan hikmah itu adalah Nabi Yahya alaihissalam. Sejak kecil udah dikasih hikmah. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Sejak kecil Allah sudah memberikan hikmah kepada Nabi Yahya. Apa maksud hikmah? Nabi Yahya lebih paham kitab Taurat daripada ayahnya sendiri, yaitu Nabi Zakaria. Padahal Nabi Yahya itu belajar Taurat dari Nabi Zakaria, tetapi beliau lebih mengerti Al-Taurat daripada ayahnya. Kenapa? Karena banyak tafakkur. Dari kecil hobinya itu sama dengan sepupu beliau, Maryam. Senangnya itu duduk di sebuah tempat yang terbuka lalu mentafakuri kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu juga yang dilakukan oleh Nabi Daud dan diteruskan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Daud hobi banget duduk di alam terbuka, kemudian mentafakuri kebesaran Allah, lalu berzikir kepada Allah, lalu diikuti oleh semesta. Bertasbihlah bersama Daud gunung, jibal. Bertasbihlah bersama Daud tuyur atau burung-burung, semuanya ikut bertasbih bersama Daud. Dan itu tidak dilakukan dalam bentuk ritual di dalam sholat atau di dalam masjid, tetapi di alam terbuka. Jadi bisa dibilang teman-teman, tafakur itu adalah hobinya para nabi. Jadi kalau ada CV para nabi gitu ya, nama Yahya, lahir di Palestina misalnya, nanti hijrahnya sampai ke Yordan. Hobi misalnya tafakur. Kalau kita mungkin traveling
Kalau saya mungkin main air gitu ya. Kalau para nabi itu hobinya tafakur. Bukan hampir, semua nabi itu senang tafakur. Semua nabi. Walaupun yang terkenal adalah Nabi Ibrahim, tafakur. Lihat bintang, ini Tuhan enggak ya? Lihat bulan, inikah Tuhan? Lihat matahari, benarkah ini Tuhan karena dia lebih besar? Tafakur dalam mencari kebenaran. Lalu Allah membimbingnya kepada kebenaran. Lalu terkenal juga tafakurnya Sulaiman. Terkenal juga tafakurnya Nabi Ayub ketika beliau sakit. Terkenal juga tafakurnya Nabi Musa ketika di Madian dan di Bukit Tursaina. Terkenal juga tafakur yang sangat banyak dari para anbiya. Makanya Nabi Yahya lebih paham kitab Taurat daripada Zakaria, karena salah satu hobi yang paling disukai Yahya itu sejak dari kecil adalah tafakur. Dari kecil. Makanya buat ibu-ibu nih, biasakan anak kita tafakur, Bu. Gimana caranya? Pancing, kasih dia pancingan, kasih dia semacam clue gitu buat dia mentafakur. Biasakan dia, bantu dia, bimbing dengan tafakur. Misalnya pas lagi jalan ngelihat apa, kaitkan dengan Allah. Apapun yang terjadi dikaitkan dengan Allah. Apapun yang terjadi dihubungkan dengan Allah. Harus dihubungkan dengan Allah. Itu yang dilakukan oleh para anbiya dan orang-orang soleh. Kayak ada adegan kalau kita baca kisah Nabi Yahya. Suatu hari Nabi Zakaria seharian gak ketemu dengan anaknya Yahya, sehingga khawatir terhadap keselamatan Nabi Yahya. Soalnya orang-orang Bani Israel tuh seneng banget menyakiti para anbiya, dan banyak yang pengen membunuh Nabi Yahya. Soalnya ulama-ulama Bani Israel Yahudi takut Yahya itu akan menggeser posisi mereka di antara masyarakat sebagai ulama. Sedangkan posisi mereka sebagai ulama itu menguntungkan secara materi. Soalnya orang Yahudi ini curang kepada umatnya sendiri. Dia bikin syariat bukan dari Allah, dibuat-buat yang menguntungkan dia. Yang Allah menyebutnya dengan istilah yaktubunal kitaba biaidihim, menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, wa yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila, dan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Itu kerjaan Yahudi, ulama-ulamanya. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Sehingga ketika Nabi Yahya muncul, apalagi Nabi Isa, mereka khawatir posisi mereka terganggu dan membahayakan pendapatan mereka. Banyak kejahatan yang mereka lakukan demi ingin menggeser atau menyingkirkan Nabi Yahya alaihissalam. Sehingga suatu hari Nabi Zakaria tidak melihat Nabi Yahya di rumah ibadah, tidak juga di rumahnya. Sehingga Nabi Zakaria mencari-cari seharian, di mana Yahya, di mana Yahya. Akhirnya Nabi Zakaria mencari di dalam hutan. Ketika dicari di dalam hutan atau di sebuah kebun, Nabi Zakaria melihat Nabi Yahya sedang duduk di depan sebuah lubang yang dibuat sendiri oleh Nabi Yahya, mirip dengan kuburan. Maka mendekatlah Nabi Zakaria kepada Yahya, bertanya, "Ya bunayya, wahai anakku tersayang, apa yang kamu lakukan sendiri di dalam kebun ini? Apa yang sedang kamu lakukan sendiri di sini, wahai Yahya?" Apa kata Yahya? "Ya abati, wahai ayahku. Bukankah ayah menceritakan bahwa yang bisa menghidupkan hati itu adalah mengingat kematian? Bukankah mengingat kematian itu akan membuat seseorang itu selalu sadar dan tidak lupa kepada Allah?" Kata Zakaria, "Benar. Maka wahai ayah," kata Yahya, "saya sengaja datang ke sini menggali sebuah lubang seolah-olah itu kuburan. Lalu saya mengingat kematian dengan cara menatap ke arah kuburan itu. Lalu saya berkata kepada diri sendiri, wahai diriku, kamu pasti akan dikuburkan di tempat ini suatu saat kelak. Dan saat itu terjadi, maka kamu hanya seorang diri, tidak ada yang bisa menolong kamu, wahai diriku, jiwaku." Jadi Nabi Yahya itu usia masih sekitar 7 tahun, udah punya inisiatif tafakur. Bayangin anak 7 tahun gali kuburan terus tafakur. Ada nggak sih anak sekarang kayak gitu? Yang ada anak sekarang 7 tahun mungkin ngegame. Anak 7 tahun mungkin sibuk dengan gadgetnya. Anak 7 tahun ngejar-ngejar Go Pokemon. Ke masjid juga, tetapi bukan untuk sholat ya. Soalnya Pokemonnya masuk masjid. Dia kejar tuh ke dalam masjid.
Beda generasinya. Kalau dulu 7 tahun udah punya hobi tafakur, sampai punya inisiatif membuat galian, lalu dia duduk di depannya sambil menangis. Yahya menangis. Makanya kata Allah, Nabi Yahya itu adalah hamba yang sangat lembut hatinya. Apa sifat Nabi Yahya? Wahananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Hanan at-taqi. Itu sifat Nabi Yahya. Saya menamakan diri dengan Hanan at-taqi itu karena berharap bisa meneladani Nabi Yahya, dan itu salah satu nabi favorit saya banget lah pokoknya. Makanya pas saya punya anak laki-laki satu-satunya, langsung saya kasih nama Yahya. Dari dulu saya favorit banget, ngefans banget sama Nabi Yahya. Seandainya ada IG-nya pasti saya following. Cuma nggak ada IG-nya. Dikepoin cari-cari mana IG Nabi Yahya, memang nggak ada kan ya. Facebooknya nggak ada, IG-nya nggak ada, yang ada suratnya. Sehingga saya hafal surat tentang Nabi Yahya, yaitu surat Maryam yang dibuka dengan kisah Nabi Yahya. Lalu saya berdoa dengan doa Nabi Zakaria supaya dikasih anak laki-laki dan akan diberi nama Yahya. Alhamdulillah dikabulkan. Itu ajaib banget tuh doa. Kalau teman-teman pengen punya anak laki-laki dan soleh, coba hafal doa di pembukaan surat Maryam. Fahabli min ladunka waliya waj'alhu rabbi radiyya. Ya Allah, beri saya seorang anak laki-laki yang meneruskan dakwah, dan jadikan dia anak yang Engkau ridhoi, dan jadikan dia seorang anak yang lembut, yang bersih, yang tidak pernah berbuat dosa, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan saya menamakan dia Yahya. Sehingga alhamdulillah Allah berikan kepada saya seorang anak laki-laki yang saya memperhatikan lembut sekali. Anak saya yang bernama Yahya luar biasa, lembut sekali, nggak pernah marah-marah. Kalau dia marah pun minta disayang. Kalau kita marah, sayang aja katanya, nggak mau dimarahin. Dari lahir suaranya, ketika udah bayi lahir kan teriak-teriak tuh. Saya punya anak pertama namanya Aisyah, kedua Maryam, ketiga Yahya, keempat Mutia. Kalau Maryam ini lahir teriak-teriak, karena emang bidannya bapaknya sendiri. Saya yang jadi bidan, lahir tidak ada dokter, tidak ada bidan, saya tarik aja kepalanya. Jadi pas dia keluar dari kandungan, yang pertama dia lihat wajah saya. Oh, ini bapak saya. Sehingga dia dekat banget sama saya. Kalau saya ke laut surfing, dia ikut. Nih namanya juga, lahir yang pertama dia lihat adalah muka saya. Tapi teriaknya, suaranya lantang gitu, layaknya bayi. Kalau Yahya pas lahir suaranya pakai irama, gitu. Wah, ini pakai irama Kurdi nih. Jadi kayaknya saya membaca ini ada bakat gift suara, sehingga kalau mengaji lebih mudah daripada yang latihan. Itu Nabi Yahya, lembut sekali hatinya. Dan semakin sering tafakur, semakin lembut hati Nabi Yahya, dan tidak pernah berbuat dosa. Walam yakun jabbaran asiyya, tidak pernah berbuat maksiat. Itu orang nggak pernah buat dosa satu-satunya. Semua manusia nanti di akhirat akan dihisab dosanya. Ada yang diampuni, ada yang tidak diampuni. Kecuali Yahya tidak punya dosa, tidak punya kesalahan sama sekali. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Tafsir dari kalimat itu, keselamatanlah bagi Yahya hari dia dilahirkan, hari dia diwafatkan, dan hari dia dibangkitkan, semuanya selamat. Dan maksud selamat ketika hari dibangkitkan, dia tidak punya dosa ketika dia bangkit, bersih dari dosa. Dan salah satu hobi laki-laki atau anak muda yang luar biasa ini adalah tafakur. Sehingga dia lebih paham Taurat daripada ayahnya. Bahkan dia yang mengajarkan awalnya Taurat kepada sepupunya yang masih kecil yang bernama Isa alaihissalam. Sampai kelak Isa dapat wahyu Injil, baru Yahya mengikuti Isa dan belajar Injil kepada Isa. Jadi gantian nih. Pertama Yahya dulu ngajarin Taurat, habis itu Isa yang ngajarin Injil. Sehingga ketika mereka akan berpisah, Yahya hijrah ke Yordania, sedangkan Isa tetap di Palestina. Mereka saling memberi nasihat. Kata Yahya, ya Isa, nasihatin gua dong, kan kita mau pisahan nih, beri saya nasihat, wasiat, ausi ini, nasihatin gua dong Yahya. Isa, kata Isa,
kamu jangan kebanyakan menangis. Tuh nasihat Nabi Isa kepada Yahya, jangan kebanyakan nangis, nangis saja, bukan cengeng ya, karena beliau orang yang tangguh, bahkan anak seorang seorang tukang kayu. Jadi Nabi Zakaria, Yahya ini orang yang tangguh secara fisik, tetapi nangisnya itu karena takut kepada Allah, sehingga disebut katsirul buka, sangat banyak menangis. Asal malam tuh di rumah Yahya pasti terdengar orang menangis. Setiap malam di rumah Yahya ada orang menangis dan Nabi Yahya sedang menangis. Robbi, gimana saya ya Robbi, nanti di akhirat gimana ya Robbi, ampunilah dosa saya, ampunilah dosa keluarga saya, dan seterusnya. Nangis saja sepanjang malam karena tafakur. Wahai Yahya, jangan terlalu banyak dan sering menangis, kata Isa. Terus Isa balik, wahai Yahya, sekarang beri saya nasihat juga sebelum kita berpisah. Apa kata Nabi Yahya? La taghdab, jangan sering marah-marah. Karena Nabi Isa ini keras orangnya. Jadi beda banget nih. Nabi Isa tegas, Nabi Yahya lembut. Kayak Umar dengan Abu Bakar, selalu kayak gitu orangnya. Kayak Musa dengan Harun. Musa keras, Harun lembut. Umar keras, Abu Bakar lembut. Isa keras, Yahya lembut. Allah bikin selalu seimbang di antara dakwah-dakwah hamba-hambanya. Selalu harus berjalan kayak gitu. Kalau dominan salah satunya, nggak akan sempurna. Sehingga kata Nabi Yahya, ya Isa, jangan kebanyakan marah, bersabarlah gitu. Karena Nabi Isa kalau ngelihat kemungkaran, wah dihabisin sama Nabi Isa. Jadi spesialis kemungkaran. Kayak di Indonesia kan ada nih, yang dakwahnya spesialis nahi mungkar, ada yang dakwahnya spesialis amar ma'ruf, ada yang dakwahnya dengan spesialis segmen A, B, C sampai Z. Maka mereka pun berpisah. Nabi Yahya pergi ke Yordania, yang sekarang disebut dengan tepi barat dan tepi timur. Kemudian Nabi Isa tetap di Palestina. Ini hobinya Nabi Yahya. Sehingga kalau teman-teman baca kisah para sahabat, orang tuh makin sering menangis, makin sering tafakur, makin dalam ilmu hikmahnya. Orang kadang sering tafakur, terus di hatinya tuh dilembutkan dengan air mata. Karena air mata ini membersihkan jiwa, membersihkan hati, sehingga makin lama makin lembut, peka banget. Tafakur, nangis, makin peka. Tafakur lagi, nangis, peka. Terus aja gitu. Ternyata ini pendidikan luar biasa loh. Bahkan kalau nggak sekolah pun cukup tafakur aja, ini udah jadi orang hebat nih. Nggak usah sekolah yang sifatnya akademik misalnya. Walaupun itu sesuatu yang baik. Dia nggak sekolah akademik pun, dia kerjanya tafakur aja setiap hari, itu aja udah menjadi orang yang luar biasa. Karena ini adalah sekolahnya para nabi, ini mata kuliahnya para sahabat, ini materi pendidikannya keluarga-keluarga para anbiya, tafakur. Dan ini sudah jarang dibahas di sekolah-sekolah kita. Kalau tidak dibahas di sekolah, harusnya dibahas di rumah, tetapi juga di rumah sedikit. Kalau teman-teman tahu, saya awal tahu dakwah itu gara-gara tafakur. Dulu ketika saya sekolah, pesantren namanya. Pesantren kita itu pesantren modern, campur ikhwan akhwat, sehingga tetap aja namanya campur, ada kenangan-kenangan kayak gitu-gitu deh. Ada yang suka-sukaan gitu ya, kecuali saya doang. Kenapa? Karena saya nggak ada yang mau. Untung ya, untung saya fisik biasa aja, wajah biasa aja. Terus juga secara materi keluarga saya orang miskin, terus prestasinya juga nggak unggul-unggul amat, sehingga tidak ada yang mau. Kalau pengen sih pengen, cuma nggak ada yang mau, gimana ya? Dan saya mah apa tuh kan? Jadi nggak ada aja adegan-adegan kayak gitu. Belum lagi nanti pesantren kita itu pernah menjadi pesantren yang ikut lomba band, malah salah satu band yang cukup terkenal di Aceh tuh dari pesantren. Biasanya anak band mah dari SMA, ini mah dari pesantren. Dulu lagunya tuh lagu-lagu yang agak-agak underground. Jadi pesantren lagunya underground. Tapi macam-macam, ada yang seleranya dangdut aja, kuc-kuc hotahe. Ada yang underground, ada yang pop, Westlife dulu mah masih masa-masa Boyzone, The Moved, gitu-gitu deh. Ini pesantren. Kalau saya karena senang reggae, Bob Marley. Jadi lagu-lagunya tuh lagu-lagu reggae. Sampai akhirnya
Dan waktu itu udah ada Raihan, Hijaz, lagu-lagu nasyid, kita mah nggak suka lagu-lagu nasyid. Dianggap cemen gitu. Sampai akhirnya suatu hari